Oke, balik lagi ke channel gua, Bang Fik, anjir. Gengs, ini tuh konten ketiga gua. Sebenarnya gua tuh mau konsisten lah bikin ini tuh tiap hari. Cuman ya gimana lah ya, namanya juga kehidupan, gue juga butuh hidup. Banyak kegiatan lain dan kegiatan males. Jadi kali ini gue bakal nempatin omongan gue yang bikin suatu topik yang mungkin ya banyak yang kontra sih kayaknya. Jadi kali ini gue tuh kepengen bahas soal musik, musik dan FOMO era sekarang. Sekarang nyebutnya FOMO ya. FOMO itu apa sih? FOMO itu ya kurang lebih kita dulu sering nyebutnya ya poser lah gitu. Ya FOMO tuh kurang lebih kayak misalkan lo ngelihat orang gitu kan, dia kehidupan sehari-harinya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Misalkan contoh-contoh nih, ya seenggaknya contohnya tuh kayak siang-siang lagi break kerja, istirahat tuh harus minum americano Apa gitu. hukumnya Terus aku update ngajak story kopi lo tapi juga harus mesennya matcha? gitu, nggak mikirin lambung mau pecah apa gimana, nggak mikirin gitu kan. Ya itu kurang lebih FOMO lah. Cuman bedanya kalau dulu poser itu lebih ke gaya. Kalau FOMO tuh lebih ke buat pengakuan di sosmed. Kurang lebih ya gitu. Jadi balik lagi kita mau bahas soal musik dulu ya. Karena musik tuh menurut gue hal yang paling banyak difomoin orang. Dan gue risih sama itu. Jujur coy gue risih. Mungkin lo semua juga banyak sih yang risih gitu kan. Pasti. Kamu risih nggak? Ya, sebenarnya kalau risih sih enggak sih. Cuman kan kalau misalkan kadang aku suka ini tiba-tiba yang lagi ngetren, ih ngomongin sih. Oh, nanti kita bahas tuh. Oke kita balik ke musik dulu. Musik tuh dalam arti kata ya kalau mau lo semua pada nanya musik itu apa, luas coy. Luas. Tapi kalau menurut gua ya musik itu kayak sama kayak seni lah. Kayak dia kan bagian dari seniman ya. Bagian dari seni. Musik itu ya ekspresi lah. Ekspresi diri yang dilantunin ke musik. Ya gitulah kurang lebihnya gitu. Tapi musik itu artinya luas. Artinya sangat luas. Gue juga bukan ya pemusik-pemusik banget lah. Gitu. Jadi untuk musik di Indo ya, di Indonesia tercinta ini tuh gue salut sih. Perkembangan musik kita tuh udah bagus banget. Bagus banget. Ya mungkin karena pengaruh sosial, tren sekarang, teknologi. Zaman sekarang kan mau bikin karya juga nggak susah-susah banget. Referensi banyak. Kita juga banyak kayak bisa ngelihat gara-gara adanya sosmed, YouTube dan yang lain-lain kita bisa ngelihat ya musisi-musisi senior-senior kita lah gitu. Kita bisa lihat channel-channel siapa, kita juga bisa update banyak kayak Folk Five lah, terus Indo Musik, Gram, Authentic City. Banyak sih. Gara-gara teknologi kita tuh musik kita tuh bisa musik di Indonesia tuh bisa berkembang pesat sekarang gitu. Menurut gua tuh nggak ada sih musik yang ya yang dibilang apa gitu kan yang dibilang ah musik ini gondes atau gimana nggak menurut gua nggak ada cok organ tunggal aja gue bilang ya udah keren gitu ya nggak apa-apa gitu cuman solawa DJ gue nggak bisa sih toleransi itu bisa cok nggak bisa anjing gitu kan gue nggak bisa mentoleransi itu sih cuman kalau kayak DJ remix gue masih oke sih DJ jedak jeduk masih oke gitu ya kurang lebih gitu tapi perkembangan musik di Indonesia bagus banyak musisi-musisi baru yang mungkin kalian juga banyak ngefans sama musisi-musisi baru dan banyak juga yang bilang mereka ya gitulah ya kritik perlu sih memang yang gue bilang tadi karena musik itu terlalu banyak FOMO-nya ya benar sih benar cuman salah apa enggaknya FOMO menurut gue ya dibilang salah ya nggak salah-salah banget dibilang benar ya nggak bener-bener banget sih
Aduh coy ini susah banget anjing kalau konten nggak pakai skrip tuh. Malah ini baru gue bikin tadi sore lagi idenya. Oke lanjut. Kita natural-natural aja ngobrol-ngobrol santai. FOMO. Ya, bisa dibilang itu salah satu hal yang bisa bikin musik kita bisa berkembang sampai saat ini. Gue akuin itu. Gue gak benci FOMO karena gue juga terlahir sebagai FOMO gitu coy. Cuman ya harus adalah namanya etika-etika ya. Jangan dikit-dikit lo dengerin lagu ini nggak, lo dengerin lagu ini nggak, gitu. Kan gak enak banget ya pernyataan kayak gitu tuh gak enak tuh. Kayak misalkan gue kalau misalkan dengerin lagu apa yang lagi viral terus dibilang alah FOMO denger lagu kayak gini, alah FOMO denger BMTH gitu. Gue tuh kayak ya kan lagunya bagus cowok gitu kan, ngapain nggak didengar gitu. Sebenarnya ya bagus sih, ada orang yang kayak gitu juga bagus ngingetin, cuman tuh ya awah gue juga nggak tahu. Oke, manfaat FOMO tau gue tuh ya salah satunya lagi mungkin ya kita sama-sama tahu lah band-band di Indo yang beberapa tahun belakangan ini viral ya. Ya contohnya kayak Morphom, ada The Johnson dan yang lain-lain. Mungkin karena FOMO mereka kebantu coy. Karena FOMO mereka dapat nama. Karena FOMO mereka dapat duit gitu. Karena kan secara band indie di Indo tuh kan, indie ini independen ya coy, bukan senjata-senjaan ya. Band indie apapun itu lah, entah K-pop, punk, indie folk atau apa, itu mereka kebantu namanya naik itu karena FOMO yang bantu coy. FOMO yang bantu. Kalau nggak ada FOMO, nggak mungkin sih. Nggak mungkin mereka bisa naik. Nggak mungkin ada orang yang baru-baru denger punk terus beli merchandise ori gitu. Cuman saran gue jangan beli merchandise KW sih. Tapi gue make baju KW. Enggak coy, ini KW sih. Tapi gue bikin sendiri. Kan gue ada usaha sablon ya, gak gue komersialin gitu. Itu sampah-sampah banget sih. Ya tukang-tukang bikin sablon yang jual merchandise KW. Ah, udahlah mati aja lah. Mati jadi belatung coy. Sumpah jadi belatung anjing gitu. Balik lagi ya, FOMO ngebantu banget. Cuman pesan moralnya ya nggak usah terlalu kelewatan sih gitu. Jangan terlalu menggebu-gebu. Jangan intinya tuh ya mungkin ada salah satu musisi gede sekarang yang awalnya FOMO, pasti pasti FOMO gitu. Pasti awalnya dia FOMO dulu, terus dia ngulik, dia belajar, dia bisa jadi pemain musik yang hebat. Nggak musik doang sih, kayak fotografi, videografi dan lain-lainnya gitu. Terus apalagi ya? Kok aku hari ini kayak faktor capek kali ya. Habis bersihin akuarium. Pembohong, kau pembohong. Intinya apa adanya gue bakal upload sini. Apapun hasilnya, ya natural-natural gini aja ya enak. Pakai-pakai konsep capek. Mungkin kayaknya aku mau ngetek satu topik lagi lah nanti. Biar kerjaan 3 hari besok tuh ada gitu ya. Pang. Oke, untuk FOMO lagi nih, FOMO nih. Gue buntu coy. Gue nggak riset dulu sih ini. Cuman ya kalau misalnya ada serangan gue siap-siap aja sih. Kalau untuk bahas ini ya, gue udah sering debat sama orang perihal ini tuh. Sering banget sih. Ya, oke ini lagi. Gue baru ingat. Jangan maksud gue tuh FOMO tuh baik gitu. Banyak orang-orang gede yang awalnya tuh dari FOMO banyak. Tapi maksud gue tuh jangan kelebihan gitu loh. Jangan contoh nih, contoh kecil nih gitu kan. Contoh kecilnya kayak yang kita sering lihat hari-hari itu ini nggak masuk kopi ya, nggak masuk musik, kita masuk ke kopi-kopian dikit. Contohnya kayak di coffee shop lah gitu. FOMO-FOMO barista sekarang gitu kan. Dikit-dikit ya udah bisa bikin latte, udah bisa bikin kopi dikit-dikit, udah dibilang, barista keren gitu. Ya nggak masalah sih sebenarnya, nggak masalah. Cuman contoh jeleknya tuh, contoh gini, lo masih kuliah, semester 5 freelance nih, jadi waiters kayak barista kayak apa kayak gitu kan, di coffee shop atau di cafe gitu.
Terus lo ngeliat nih senior-senior lo nih yang emang sudah nentuin jati dirinya tuh ya udah dia mau seumur hidup jadi barista gitu. Contoh nih ya, mungkin dia punya experience 10 tahun, 8 tahun gitu kan. Terus dia bikin tato nih, tato kecil-kecil tuh kan. Hei kalian cowok-cowok, Tato-tato skenaan tuh. ngaca, ngaca. Lu pikir lu paling ganteng di dunia? Bersyukur mau ada yang sama lu. Nah, lo yang masih kuliah semester 5, belum tahu tujuan hidup, bikin tato juga, itu kan goblok. Itu kan goblok, cok. Itu FOMO yang ya terlalu berlebih lah gitu kan. Lo ngeliat, ah keren anjing dia tatoan, lo bikin juga gitu. Ya jangan gitu. Tapi kalau lo ngeliat suatu tren dan lo pengen dan lo ngerasa itu jadi diri lo, ya udah nggak apa-apa. Cuman saran gue ya konsisten, tentuin satu aja gitu. Kalau nggak ya coba dalemin, seenggaknya 50%. Kalau nggak cocok baru pindah lagi gitu. Jangan baru coba dikit, baru dapat 5%, ya udah lo ganti. Ini bukan jadi diri gue pindah jadi diri. Banyak gak sih kayak gitu harusnya? Banget ya? Lumayan. Kayaknya rata-rata gitu. Karena ya, pengalaman hidup coy. Ini salah satu lagi nih. Gue tuh kan mutusin ngerantau waktu itu ke Jogja. Gue kira tuh kan ekspektasi gue tuh ya coy. Ekspektasi gue tuh kayak Yogyakarta tuh kan dua garis besar lah ya menurut gue ya. Dua garis besar tuh yang pertama kota seniman, yang kedua itu tuh kota 1000 coffee shop. Ya pikir gue tuh yang gue suka ngopi. Ya kopi di sana enak ya. Tapi ekspektasi gue tuh patah coy. Jadi gue analisis, gue cari-cari teman, dapat teman cerita gitu kan. Permasalahan paling gede di Yogyakarta tuh karena terlalu banyak FOMO yang gak konsisten. FOMO ya gak apa-apa, cuman ya konsisten. Lo kalau misalkan FOMO di bidang musik ya udah fokus gitu. Gak apa-apa lo ngikutin konser, mau nonton konser A, konser B, konser sopo lah gitu. Ya udah ikutin aja, fokus ke musik gitu. Lo liat kok lo ngefans sama ini dia bisa bikin karya kayak gini, gue kok nggak bisa ya gitu. Terus lo sering nongkrong coffee shop, gabung ke circle coffee shop, kepengen bisa bikin kopi, ya udah tekunin satu aja, jangan pindah-pindah gitu. Jangan lo baru ke satu titik ngerasa duitnya kecil atau apa gitu. Terus lo bilang itu bukan jati diri lo, itu sampah coy. Sumpah, itu sampah aja. Jangan gitu. Jadi kurang lebih ya gitu sih penjelasan menurut gua ya. FOMO sama musik. Yang mau bully ya udah bully aja, gak apa-apa. Ya orang gue juga bukan nggak niat ngonten, tapi gue tuh nggak tahu mau ngonten apa. Jadi ya udah gini-gini aja. Kayaknya udah dari gue untuk perihal musik FOMO ini permulaan ya cukup sampai sini. Mungkin karena konten ini yang nggak jelas nih, kedepannya gue bakal bahas lagi. Gue pasti evaluasi lagi. Ya itu aja dari gue Bang Fik. Thank you buat lo semua yang udah nonton. Thank you coy. Bye bye.